Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAM AG. Dan yang saya hormati dosen pengampu dalam mata kuliah studi akhlak tasawuf Ibu Nur Fatimah MPD. Perkenalkan, nama saya Siti Salahatin dari program studi PGMI semester 1. Di sini saya akan memaparkan peta konsep yang berjudul Perkembangan Pendidikan dalam Akhlak Islam. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari akhlak Islam. Akhlak Islam adalah suatu tata cara yang berhubungan dengan Allah, sesama makhluk, dan alam semesta. Sebagai landasan dasar bagi akhlak Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Pemikiran akhlak Islam ada 5 fase. Yang pertama fase Yunani, fase Arab Islam, fase abad pertengahan, dan fase modern. Saya akan menjelaskan fase yang pertama, fase Yunani. Fase Yunani adalah perkembangan pemikiran akhlak Islam yang didasari oleh filsuf-filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Epicurus. Dengan begitu, fase Yunani membawa pengaruh besar dalam sejarah ini. Yang kedua, fase perkembangan Arab pra-Islam. Perkembangan ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Faktor yang pertama, sistem nilai tradisional Arab. Yang kedua, kontribusi Nabi Ibrahim atau disebut dengan Abraham. Yang ketiga, kontak dengan agama lain. Dan yang keempat, mitos dan legenda. Yang ketiga, pemikiran dalam fase Islam. Fase Islam dipengaruhi oleh 4 faktor. Faktor yang pertama, fase awal. Fase awal yaitu pembentukan fondasi yang identik dengan agama Islam. Fase yang kedua, fase klasik. Pada fase ini ditandai perkembangan pemikiran dan disiplin ilmu dalam Islam. Fase yang ketiga, fase kekhalifahan. Fase ini adalah fase di zaman Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Dan fase yang keempat, fase periode tatanan peperangan. Pada fase ini berfokus pada peperangan dan pertarungan. Fase yang keempat ialah fase abad pertengahan. Fase abad pertengahan dipengaruhi oleh 4 faktor. Faktor yang pertama, Al-Quran dan Hadis. Faktor yang kedua, warisan filsafat Yunani. Yang ketiga, fikih hukum Islam. Dan yang keempat, perspektif Sufisme. Pada fase kelima ini adalah fase terakhir, yaitu fase modern. Aspek terpenting dalam fase modern ini ada 5. Yang pertama, gerakan reformasi, pemikiran liberal, feminisme Islam, dialog antar agama, dan yang kelima, pembahasan ijtihad. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.